Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Budi. Nomor induk mahasiswa 18 14 10 206. Kelas Ekonomi Syariah, kelas F semester 5. Di sini saya mendapatkan pertanyaan dan beberapa pertanyaan untuk menjawab soal ulangan tengah semester. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi daripada pasar modal syariah dan sejarah daripada pasar modal syariah di Indonesia. Sebelum kita membahas pasar modal syariah, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian daripada pasar modal. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu adalah kegiatan berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dari profesi yang berkaitan dengan efek. Itu adalah pengertian daripada pasar modal. Nah, selanjutnya, lalu apa sih pengertian daripada pasar modal syariahnya? Pengertian daripada pasar modal syariah, semua yang ada dalam pasar modal, semua yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, tetapi ada tambahannya, yaitu dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik itu tidak maisir, gharar, ataupun riba dan lain sebagainya. Dalam kata lain, instrumen atau efek yang diperjualbelikan itu harus masuk kepada kriteria halal. Itu adalah pengertian daripada pasar modal syariah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah daripada pasar modal syariah di Indonesia. Sejarahnya bagaimana nih? Nah, tentu kita tahu bersama, memang pertamanya itu yang ada itu pasar modal. Nah, pasar modal syariah adanya setelah adanya pasar modal itu sendiri. Sejarahnya, pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah ya oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Nah, ini awalnya. Nah, selanjutnya setelah itu Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, awalnya itu seperti itu. Pada tanggal 3 Juli tahun 2000 itu banyak sekali investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Maka dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan paham-paham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selang 1 tahun daripada itu, pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2001 tentang pedoman pelaksana investasi untuk reksadana syariah. Nah, selanjutnya instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Nah, itu sejarah pasar modal syariah. Jadi mulainya itu dari 1997, tahun 2000, 2001, baru tahun 2001 MUI Dewan Syariah Nasional MUI baru mengeluarkan fatwa yang mengatur secara langsung daripada pasar modal syariah. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Pertama, akad mudharabah yaitu kerjasama kedua belah pihak. Yang pertama yaitu mudharib, orang yang mengelola dana. Yang kedua yaitu sahibul, yaitu orang yang memiliki dana. Sedangkan dalam akad musyarakah,
biasa mah dua pihak atau lebih tapi semuanya itu mempunyai dana dan menggarapnya bersama-sama, itu musyarakah. Nah, perbedaan yang mendasar khususnya dalam bidang finansial akan mudharabah itu ketika ada kerugian, maka 100% dalam bidang finansial kerugiannya itu akan langsung dirasakan atau ditanggung oleh sahibul mal atau orang yang pemilik dana. Sedangkan akan musyarakah yaitu ketika 100% ketika rugi, maka yang mendapatkan imbas rugi itu adalah semua orang, karena semua orang memiliki dana di situ, tergantung dana yang diberikan. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ketiga ya, jelaskan kaidah fikih muamalah yang sering digunakan pada pasar modal. Sebenarnya kaidah utama fikih muamalah itu sendiri adalah al-aslu fi muamalati wal ibaha wa lam yadullu dalilun ala tarmiyah. Nah, pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, hal ini berbeda dengan kaidah fikih ibadah. Kalau fikih ibadah semua kegiatan ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Itu kebalikan daripada fikih ibadah dan fikih muamalah. Maksud dalil di sini apa sih? Maksud dalil di sini adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nah, keempatnya itu ketika dalam keempatnya itu ada yang melarangnya, maka fikih muamalah itu haram. Nah, selanjutnya yaitu kaidah yang kedua itu al-kharaj bil daman. Setiap kita melakukan usaha atau investasi harus siap menanggung rugi, dan al-gumu bil gumi, tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko. Jadi semua transaksi, semua kegiatan muamalah, semua bisnis, investasi dan sebagainya itu mengandung resiko. Ya, al-kharaj bil daman itu semua harus siap menanggung rugi atau resiko, karena di setiap pertanyaan yang keempat, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan pengertian fatwa dan peranan DSN pada pasar modal syariah. Berbicara fatwa, kita sering mendengar fatwa ya, bahasa fatwa di Indonesia, padahal fatwa itu berasal dari bahasa Arab ya, sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, itu fatwa. Nah, fatwa sendiri dalam bahasa Arab itu mempunyai arti apa sih? Nasihat, petua, jawaban atau pendapat, itu fatwa. Arti fatwa dalam bahasa Indonesia ini. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau persorangan yang diakui otoritasnya. Tidak bisa disebut fatwa ketika hukum syariah yang dikeluarkan itu bukan dari orang-orang yang diakui otoritasnya atau orang yang mempunyai ilmu. Siapa orang yang punya ilmu dalam bidang agama seperti ulama dan sebagainya, atau bukan perorangan lembaga. Di mana apa lembaga yang diakui di Indonesia yang resmi seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, mereka lah yang bisa mengeluarkan fatwa. Tidak bisa kita dari orang-orang biasa kita mengeluarkan fatwa. Bisa sesat. Nah, itu harus diakui otoritasnya. Dan juga disampaikan oleh seorang mufti atau ulama. Nah, benar. Sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Siapa? Mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Di fatwa itu adalah jawaban atau petua atau pendapat yang dikeluarkan dari seorang ulama dan orang yang berilmu, baik itu perorangan ataupun lembaga yang sudah diakui secara nasional, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada seorang MUI itu dari masing-masing kecamatan sudah ada, kabupaten sudah ada, provinsi dan juga nasional itu MUI. Nah, itu adalah pengertian fatwa. Selanjutnya peranan DSN dalam pasar modal itu seperti apa sih? Nah, peranan DSN atau Dewan Syariah Nasional ya, ini adalah dewan di mana sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999. Nah, lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, juga merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini dibantu dengan Badan Pelaksana Harian (DSW) yang melakukan penelitian, penggalian dan pengajian. Jadi DSN ini adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, artinya di bawah MUI. Tugasnya apa? Untuk menggali, untuk mengkaji, untuk penelitian terkait dengan hukum-hukum Islam yang baru, apalagi yang kontemporer pada saat ini, karena yang klasik dan juga kontemporer seperti sekarang. Apalagi pasar modal syariah ini adalah kontemporer sekali, sehingga DSN dengan sigapnya mengeluarkan fatwa-fatwa yang fatwa itu adalah resmi karena itu adalah dari lembaga